Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan malam hari ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Sebelum kita menuju ke pembahasan yang lebih jauh lagi teman-teman ya, saya doakan buat kalian semoga kalian menjadi orang sukses semua ya, menjadi kepala rumah tangga bagi laki-laki, bagi perempuan menjadi ibu rumah tangga yang diidam-idamkan. Amin. Dan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk market cap secara globalnya di area 1,26 triliun. Di sini ada persentase penurunan sebesar 0,87%. Untuk Bitcoin dominan masih sama, untuk value indeks ketakutan dan ketamakan juga masih sama teman-teman ya. Kalau kita lihat pergerakan daripada Bitcoin juga masih sama ya, belum ada perubahan teman-teman, masih di range 34 sampai di range 33.000,9 sampai di range 34,2,3an ya. Dan tentunya kalau kita lihat dari altcoin sendiri juga mengalami hal yang serupa gitu ya. Ketika Bitcoin koreksi, maka altcoin juga bakal koreksi. Ingat teman-teman ya, ketika Bitcoin ini gagal menembus di level 35.000 kembali, kemungkinan besar Bitcoin juga akan mengalami yang namanya koreksi kembali teman-teman. Maka dari itu perlu kita antisipasi, perlu kita waspadai. Saya sudah wanti-wanti terhadap teman-teman ya, bahwasanya jangan lupa kalian untuk taking profit. Kenapa? Karena kali ini market itu belum bisa ditebak secara detail, belum bisa diprediksi secara detail mau kemana ini arahnya ya, karena masih dipermainkan nih sama elit global juga teman-teman ya. Nah, dengan keadaan cryptocurrency yang seperti ini, apa yang kita butuhkan saat ini adalah 4 sehat 5 miliar teman-teman ya. Siapa yang nggak mau ya 4 sehat 5 miliar? Mantap jiwa bukan ya? Oke, kali ini ada sedikit informasi ya teman-teman. Banyak sekali yang mempertanyakan perihal Bitget price. Bang, price ini masih bagus enggak? Bang, price ini masih layak enggak untuk kita hold? Soalnya penurunannya udah cukup gila gitu ya kan. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kita melihat dari segi kinerja developernya, dari segi keaktifan developernya, oke, dia masih layak gitu untuk kita hold ya. Dia pun masih dikatakan jauh gitu teman-teman dari kata rug pull atau scam. Karena apa? Dia juga habis ngeluarin roadmap V3-nya yang dimana itu akan dikerjakan di tahun depan ya. Dia sudah memplanning sampai kali ini, dan dia pun sudah berjalan untuk meluncurkan mobil EV-nya teman-teman, yang dimana buat apa kalau mau scam dia ngeluncurin mobil EV udah ada di Dubai juga, tinggal launching pemasaran buat apa ya dia ngerjain itu ya kan. Nah, terus masih banyak lagi hal-hal positif sebenarnya. Nah, kalau kita bicara tentang harga dari all time high sampai saat ini, kenapa price ini mengalami penurunan, kalian bisa cek sendiri. Kita sudah pernah membandingkan sebenarnya antara aset A, B, C, D, E sampai Z teman-teman. Kita ukur nih dari all time high-nya sampai ATL-nya ya teman-teman, all time high low-nya, all time low-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat hampir merata 90% overall cryptocurrency mengalami penurunan antara 70% sampai 99%. Sedangkan price itu berada di area 92 sampai 93% dari all time high-nya. Shiba itu sekitar 92 juga dari all time high-nya teman-teman. Baby Doge juga ya. Terus masih banyak aset lain yang mengalami penurunan serupa teman-teman. Jadi kita nggak perlu khawatir sebenarnya. Nah, ketika kalian khawatir dengan price, bahwasannya kok harganya nggak naik, harganya nggak ini itu ya kan, kalian bisa teman-teman, kalian bisa jual ya, kalian bisa jual. Kenapa? Karena percuma gitu. Maksud dalam artian percuma kita nggak hold tapi hati kita nggak tenang. Saya nggak pernah nyaranin hal seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita suka dengan aset itu kita beli, tapi ketika kita nggak suka kita nggak usah beli. Ujung-ujungnya apa? Nanti kita akan menjadi seorang fooder, takutnya di situ gitu loh ya. Oke, jadi kita lihat untuk harga price sendiri. Nah, kalau kita lihat kinerja
dari Bryce sendiri teman-teman, sebenarnya untuk beberapa hari ini cukup positif ya, karena beberapa hari ini dia terclosing dengan candle hijau terus ya. Sejak tanggal berapa ini ya, kita lihat sejak tanggal 20 Oktober ya teman-teman, dia sudah mulai membuat candle hijau terus sampai hari ini. Hari ini masih dalam kondisi candle hijau teman-teman ya, 20 Oktober, 1 minggu berarti ya, dia masih dalam range cukup positif kenaikannya teman-teman. Kali ini kan dia berada di area zona supply ya kan, Bryce ini berada di zona supply saat ini teman-teman. Maka dari itu ketika zona supply ini mampu terpecahkan, mampu terlewatkan teman-teman, tidak menutup kemungkinan target berikutnya adalah sampai di level 209 sampai di 2403. Itu adalah area realistis untuk dicapai dalam range waktu ya, mungkin untuk beberapa hari ke depan, mungkin ya nggak begitu lama lah ya gitu, dengan tanda-tanda yang memang kinerja Bryce kali ini cukup positif teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada sedikit perkembangan juga ya teman-teman, ada sedikit perkembangan juga tentang Bryce. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan yang perkembangan tersebut, kita lihat mungkin ketika Bryce ini terjadi rejection, maka pergerakan dari Bryce ini mungkin akan seperti ini, mungkin lah ya teman-teman. Ini bisa benar, bisa salah juga. Namanya analisa itu nggak 100% akurat ya teman-teman. Nah, mungkin ya kan, mungkin nih pergerakannya bisa seperti ini juga teman-teman ya. Dia akan bermain dulu di range ini ya, atau bisa dikatakan konsolidasi atau sideways-nya dia ya, sebelum dia meneruskan kenaikan jauh lebih tinggi lagi, juga bisa seperti ini, atau dia akan mengalami koreksi kembali. Tapi kalau menurut saya pribadi mungkin dia akan bermain dulu nih di zona-zona ini dulu teman-teman, seperti itu ya. Oke. Nah, informasi pertama datang dari Jeff teman-teman, Jeff Crypto ya, bahwasanya di sini dia baru saja ini di retweet oleh BitGetPress. Nah, jadi di sini Bryce menelusuri kembali ke bulan. Oke, jika Anda menerima panggilan terakhir saya seperti yang saya lakukan, Anda seharusnya mendapat untung. BitGetPress telah menyusun rencana pemasaran besar-besaran untuk kendaraan listrik EV mereka. Nah, semakin banyak orang mengetahui dan berinvestasi pada Bryce dapat membuat harga naik. Potensi yang menarik bener ya teman-teman ya, karena memang marketing atau pemasaran tentang EV Bryce teman-teman ini akan terjadi untuk beberapa waktu ke depan mungkin ya, yaitu di menyasar ke sektor Instagram ya, sama ke Facebook teman-teman. Sasarannya pertama kali di situ dengan notabene ada sekitar 320 juta pengguna, yang dimana ketika orang-orang mengenal aset ini, orang-orang tahu tentang ini dan mereka beli Bryce ya, mereka masuk berinvestasi ya, tidak menutup kemungkinan harga Bryce akan sedikit mengalami lonjakan harga ya, tergantung pembelian mereka dengan jumlah besar atau jumlah kecil kayak gitu ya. Nah, di sini pun datang dari Alpha Group teman-teman. Kalau kita lihat bersama-sama ya, di mana BitGetPress, oke, pengumuman kemitraan dengan senang hati kami menginformasikan kepada Anda bahwa kami telah mengintegrasikan fungsinya ke dalam platform kami. Bitker.com adalah proyek kripto yang berkembang pesat yang menawarkan blockchain bebas biaya, bahan bakar, cek, dan banyak lagi. Baik Anda seorang pemula mata uang kripto atau investor berpengalaman, Bitker memiliki sesuatu untuk semua orang. Oke ya, saya nggak mau ngebagus-bagusin Bryce juga sebenarnya ya, karena memang ada minusnya juga dari Bryce ini teman-teman. Jadi saya jujur apa adanya ya, minusnya memang projectnya belum ada yang menonjol. Saya sering bilang itu. Oke, progres dari Bryce ini banyak ya, progresnya banyak, kinerjanya oke lah, bagus, proyek yang diluncurkan juga banyak, tapi belum ada satupun yang terlihat menonjol ya, yang bisa membawa kinerja Bryce jauh lebih baik lagi. Dan semoga saja dengan adanya roadmap V3 itu bisa mengembalikan proyek-proyek yang dulunya terlihat nggak keurus, bisa keurus kembali, karena memang akan ada desain-desain baru, UI baru yang akan diupdate di roadmap V3-nya. Nah, dan di sini pun dari BitGetPress officialnya sendiri teman-teman ya, bahwasanya peningkatan BitGet Blockchain Explorer ya, layanan sementara tidak tersedia. Kami sedang dalam proses mempersiapkan lingkungan untuk peningkatan penjelajah blockchain kami. Akibatnya layanan penjelajah akan mengalami waktu henti sementara mulai pukul 07.50 UTC hingga 10.50 UTC ya, berarti sekitar 3 jaman ya teman-teman, kurang lebih 3 jam ini akan ada penghentian atau layanan
blockchainnya Bryce ini akan terhenti ya. Kami mohon kesabaran Anda selama periode ini karena kami bekerja dengan tekun untuk meningkatkan fungsional dan kinerja penjelajah kami. Kami menghargai pengertian dan kerjasama Anda. Terima kasih. Oke, jadi banyak sebagian dari investor teman-teman dengan kinerja harga Bryce saat ini itu ada yang seneng ya, mereka mendapatkan harga bawah nih ya kan, harga dasar. Tapi sebagian orang merasa menangis teriris karena mereka masih dalam kondisi sangkut gitu. Termasuk saya, sebenarnya saya juga gimana ya, kalau dibilang sangkut ya nggak sangkut, tapi kalau dibilang sangkut ya sangkut. Karena jujur saja gini teman-teman ya, saya beli Bryce itu waktu Bryce ini belum terlisting di exchange. Saya beli di Trust Wallet waktu itu ya, dengan jumlah yang nggak besar juga sebenarnya, dan saya pun udah taking profit waktu itu ya, modal udah keluar, secangkir kopi juga sudah dapet ya kan. Cuman yang namanya duit, walaupun itu duit keuntungan, tetap saja ya ketika mengalami penurunan juga nyesek juga gitu ya kan, tapi setidaknya modal udah keluar gitu teman-teman. Dan saya yakin ya, kalau menurut saya pribadi, saya yakin nih ya, mungkin kedepannya Bryce ini bakal menyentuh di level Rp1, bahkan bisa lebih dari itu kalau menurut keyakinan saya. Kalau kalian nggak yakin, yang seperti saya bilang, kalian bisa jual, tapi ketika kalian ingin ngejual jangan 100%, tetap sisakan entah 1 juta Bryce, 2 juta Bryce ya, syukur-syukur kan, siapa tahu masa depan aset kripto nggak ada yang tahu ya, seperti itu. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu dan salam cuan.